Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan ia juga mahir dalam membacanya, ma'as-safaratil kiramil bararah, maka kelak ia akan berkumpul bersama malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Quran, wa yata'ta bihi, dan ia kesulitan dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqun, dan dia keberatan atasnya, lahu ajrani, maka baginya itu dua pahala, muttafaqun alaih. Jadi di sini itu kalau kita membaca Quran terus kita kesulitan atau kita keberatan dalam membacanya itu, maka di sana itu kita tidak mendapatkan dosa karena kita masih belajar. Maka kita akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala belajar, dan yang kedua pahala membaca Al-Quran. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, mathalul utrujjah, seperti buah delima, rihaha tayyib, yang baunya itu harum, wa ta'muha tayyib, dan rasanya itu enak. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamathalik tamrah, seperti korma, la rihalaha, yang tidak ada baunya, wa ta'muha hulwun, akan tetapi rasanya itu manis. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, kamathalir raihanah, seperti bunga, rihuha tayyib, yang baunya itu harum, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya itu pahit. Wa mathalul munafiqin alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamathalil hanzalah, seperti buah sejenis labu, laisa laha rihun, yang tidak ada baunya, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya itu pahit. Muttafaqun alaih. Nah, di sini ini diterangkan beberapa perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Ada beberapa perumpamaan di sini. Yang pertama itu perumpamaan orang mukmin yang sering membaca Quran. Maka dia itu diumpamakan seperti buah delima, yang dimana buah delima itu rasanya enak dan baunya juga enak. Terus yang kedua, ada juga di sini mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dia itu diumpamakan seperti kurma, yang dimana kurma itu dia tidak ada baunya, akan tetapi rasanya manis. Lalu yang ketiga di sini itu ada orang munafik yang membaca Al-Quran. Nah, orang munafik yang membaca Al-Quran ini diumpamakan seperti bunga, yang dimana bunga itu harum baunya, akan tetapi rasanya pahit. Dan yang terakhir ialah orang munafik yang tidak membaca Al-Quran.
dia itu diumpamakan seperti jenis labu yang nggak ada baunya, dia nih nggak ada baunya tapi rasanya juga pahit. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini suatu kaum, wa yad'u bihi, dan merendahkan suatu kaum dengannya akharin yang lain. Jadi di sini tuh Allah akan mengangkat suatu kaum yang diturunkan Quran kepadanya itu, lalu dia itu sering membacanya, kayak seperti itu tadi yang di atas itu, orang-orang mukmin yang membaca Quran. Dan juga ada orang yang akan direndahkan oleh Allah dengan Al-Quran itu. Siapa mereka? Ya itulah orang-orang munafik yang itu yang membaca Quran. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak boleh berpersangka buruk illa fisnataini, kecuali pada dua tempat. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Quran, bahwa yaqumu bih, lalu ia bangun dengannya, ana al-laili wa ana an-nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Wa rajulun dan yang kedua, wa rajulun atahullahu malan, dan seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah harta, bahwa yunfiquhu, lalu ia menginfakkannya, ana al-laili wa ana an-nahar, pada waktu malam dan waktu siang. Muttafaqun alaih. Nah, di sini tuh boleh kita hasad itu, akan tetapi pada dua tempat. Yang dimana tempat pertama itu adalah ketika seorang yang diberikan oleh Allah Quran, lalu ia bangun pada tengah malam dan pada siang hari. Dan yang kedua ialah pada orang yang diberikan harta, lalu ia menginfakkannya pada malam hari dan siang hari. Wal ana'u as-sa'atu, dan makna anak di sini itu adalah as-sa'ah. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala, dari Bara bin Azib semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi, adalah seorang laki-laki membaca surah al-kahfi, wa indahu farasun marbutun bisyatainaini, dan di sisinya itu ada seekor kuda yang diikat dengan dua tali. Fatawasyathu sahabatun, lalu meliputinya oleh awan. Faja'alat taduru, lalu jadilah ia mengelilingi kuda itu, tadnu, dan mendekatinya. Waja'ala farasuhu yanfiru minha, dan ia menjadikan kuda itu lari darinya. Falamma asbaha, maka manakala pagi datang, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazakara zalika lahu, lalu ia menceritakan yang demikian itu kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an, yang demikian itu ialah ketenangan atau rahmat yang turun karena Quran. Muttafaqun alaih, ittiba Muslim.
Asyatanu bifathisyin al-mu'jamah yang bertitik 3, wa ta'il muhmalah dan ta yang tidak bertitik, al-hablu bermakna hablu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya itu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu ialah 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, dan tiada aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un, sesungguhnya orang-orang yang tidak ada pada dadanya itu sesuatu minal Quran, daripada Quran, kal baitil kharibi, seperti rumah yang kosong. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi di sini tuh, jikalau ada seseorang yang dimana dia itu tidak ada di dalam dadanya itu daripada Al-Quran, maka ia itu diibaratkan di sini seperti rumah yang kosong, sepi, tidak ada apa-apa. Dulunya sekian, hadan Allah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.